Halo sahabatku semua. Halo Cancer. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Cancer, hari ini kita akan membahas tentang love reading. Kita lihat kartunya ya. Cancer. Di sini beberapa dari kalian mungkin berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Ya, mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang penuh drama, penuh intrik, atau dia main di belakang banyak hal ya yang sedang dia sembunyikan. Beberapa juga aku lihat ada yang di ghosting, ada yang hubungannya on off di sini. Ya. Jadi sebenarnya mungkin ada hubungan di mana bisa menjadi satu. Hubungan ini bisa sampai ke arah pernikahan. Hubungan ini bisa langgeng kalau yang berpasangan. Atau hubungan ini bisa dipersatukan lagi. Cuman yang aku lihat mungkin ada ego satu sama lain. Atau memang salah satunya memang ada yang belum terlalu ingin berkomitmen. Sementara yang satunya sudah menuntut sebuah komitmen. Ya, jadi cuman masalah tentang sifat kekanak-kanakan satu sama lain aja. Belum pada dewasa. Sekalipun mungkin usianya udah pada besar, tapi kadang-kadang sifat kekanak-kanakan masih melekat dalam diri seseorang. Ya, dihadapi dengan situasi seperti ini, mungkin beberapa dari kalian memang butuh bantuan dari teman. Jadi nggak ada salahnya cerita, curhat, ya barangkali dapat masukan-masukan baik dari teman kalian. Tapi ingat, aku selalu mengingatkan bahwa ketika kita minta bantuan dari teman atau sekedar sharing, cerita, curhat, apapun namanya, pastikan bahwa kalian curhat kepada teman yang benar. Jangan sampai nanti teman kalian yang kalian curhatin malah menciptakan sebuah trust issue atau jadi ember kemana-mana. Ya. Seseorang di sini ingin menawarkan kembali sebuah perasaan kepada kalian atau menawarkan sesuatu. Katakanlah entah itu komunikasi atau pertemuan. Ya, cuman yang aku lihat di sini kayak kamunya itu masih mikir-mikir. Karena memang di sini ada yang beberapa dari kalian berhadapan atau berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki orang lain. Situasi terparti, ya. Dan hubungannya jadi sudah berakhir gitu ya. Ada momen yang pernah terjadi, shocking moment yang pernah terjadi dalam hubungan ini. Jadi gambaran tentang keinginan dari salah satu pihak untuk bisa terkoneksi lagi. Hanya saja salah satunya masih kayak males-malesan gitu ya. Ada shocking moment yang pernah terjadi dan itu sedikit menciptakan trauma di dalam diri kamu. Sehingga yang kamu pikirkan adalah bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Bagaimana kamu bisa kuat lagi menghadapi apa yang akan kamu lewati di kemudian harinya. Ya, seperti itu. Bagaimana kamu menciptakan kepercayaan diri setelah sempat mungkin merasakan yang namanya minder. Sempat juga merasakan yang namanya depresi. Sehingga di sini ada sesuatu yang memang ingin kamu akhiri.
Ya, kayak ada satu siklus yang harus kamu akhiri untuk awal mula baru. Ya, di sini ada gambaran tentang energi situasi tepati. Cuman kalau aku bisa katakan bahwa seseorang yang sedang kalian fokuskan saat ini, apapun yang sudah kalian lewati atau yang sudah berpisah, break up, jeda, apapun namanya, aku lihat dari sisi dia, sepertinya dia lagi merasakan sebuah benturan dalam hidupnya. Atau ada penyesalan, atau katakanlah kalau memang ada situasi terparti dalam hubungan kalian, hubungan mereka sedang tidak baik-baik aja sekarang, ya. Mereka yang pernah menyakiti kamu sepertinya sedang dihadapi dengan yang namanya karma, penyesalan dalam kehidupan mereka. Apapun yang pernah mereka lakukan kepada kamu tentang pengkhianatan atau kebohongan-kebohongan yang pernah dia lakukan ketika dia bersama kamu. Ya, ada rahasia memang. Kalian berhadapan dengan seseorang yang misterius. Ada rahasia yang disembunyikan di balik bulan yang terang ini, ya. Ya, lebih ke arah sebenarnya penyesalan yang dia rasakan adalah tentang kesedihan. Setelah enggak sama kalian, dia itu akhirnya ngerasa, akhirnya dia bisa menilai. Dia bisa membuat suatu penilaian atau perbandingan antara kamu dengan yang satunya. Ternyata yang lebih membuat dia nyaman, kamu. Dia sama yang satunya juga tidak mendapatkan sebuah ketenangan. Itu yang membuat dia akhirnya berpikir ulang. Yang aku lihat walaupun dia berpikir ulang, dia nggak ingin gegabah. Ada gambaran dia ingin komunikasi dengan kamu. Walaupun belum ada gambaran misalnya ingin rekonsiliasi atau seperti apa. Cuma energi orang tersebut ingin kembali dalam artian ingin komunikasi. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Entah itu permintaan maaf atau hal-hal yang memang ingin dia jelaskan kepada Cancer. Hanya saja dia menunggu waktu yang tepat. Ibarat orang menanam sesuatu, itu lagi butuh dipupuk dulu, disiram dulu, dirawat dulu. Ya, dia sedang merawat, menyiram, memupuk hatinya dulu untuk bisa berani maju. Ya, yang aku lihat karena di sini memang dia sudah ingin datang tapi dalam posisi mempertimbangkan. Perasaan malu membuat dia akhirnya balik badan dulu gitu. Energinya bakal lama untuk datang ke kamu, tapi biasanya tetap pasti akan datang, pasti akan ketemu. Tetap akan ada yang dia sampaikan, ada yang belum tuntas menurut mereka. Cuma ya itu tadi, ada yang difokuskan juga tentang kehidupannya. Aku lihat beberapa dari mereka stuck sama masalah hidupnya. Itu sebabnya seperti mereka lagi bekerja keras, menanam pundi-pundi untuk mendapatkan hasil, atau katakanlah tentang goal-goal, atau mereka jadi kayak fokus daripada sekedar cinta. Tapi lebih baik fokus dulu sama kehidupan yang mungkin agak-agak sedikit kritis ya dalam kehidupan mereka. Makanya di sini ada gambaran tentang fokus dulu. Ketika dia sudah mapan, ketika dia sudah mampu, dan dia sudah punya keberanian, aku lihat dia akan menghubungi kamu. Sementara maunya kamu itu seperti apa di sini? Ya, kalian ingin mencoba lebih tegas terhadap diri kalian, terhadap suatu tindakan, terhadap suatu keputusan. Apapun yang ingin kalian lakukan, kalian mencoba untuk lebih bijaksana lagi, tidak ingin terlalu terburu-buru, ya. Karena yang aku lihat di sini kayak kalian itu lebih banyak melakukan doa kepada Tuhan, kepada semesta, untuk lebih memilih mengikuti takdirnya Tuhan. Biarkan semuanya mengalir aja seperti keinginan semesta. Jadi kamu nggak ingin ngoyo nih. Kamu nggak ingin terburu-buru. Jadi kayak beberapa mungkin udah dihadapkan dengan situasi yang udah agak berlangsung lama ya. Nah, akhirnya kalian enjoy sama diri kalian sendiri. Kalian enjoy sama pencapaian kalian sendiri. Ya, lupa atau masa bodoh dengan apa yang sudah terjadi. Walaupun kadang-kadang sebenarnya ada konflik batin di dalam diri kalian. Yang aku lihat, ya kalau memang ingin
Masa bodoh ingin melupakan apa yang pernah terjadi, apalagi berurusan dengan sebuah perasaan, itu bukan hal yang mudah. Untuk begitu saja berlalu ya, kadang-kadang masih memorinya itu tersimpan. Cuman aku lihat konflik batin itu masih, ya, kayak berani kamu lawan. Jadi kayak kamu itu coba membangun lagi atau membangkitkan lagi tentang perasaan yang mungkin beberapa dari kalian ada yang sempat depresi, ya, ada yang sempat down. Cuman aku lihat kalian lagi berusaha untuk bangkit, membangun sebuah relasi atau membangun lagi sebuah puing-puing yang sudah runtuh di dalam diri kalian, ya. Katakanlah kayak puzzle yang sudah hancur, berantakan, kalian coba susun kembali. Jadi kayak memang menginginkan awal mula baru. Makanya kalian memang mau mengakhiri siklus lama. Jadi kayak nggak mau lagi nih terbawa atau terbelit atau terseret-seret sama kisah di masa lalu. Jadi kayak kamu sudah punya keyakinan untuk move on. Karena aku lihat di sini ada gambaran orang baru akan datang, ya. Energinya kuat tentang akan adanya rekonsiliasi tentang orang di masa lalu. Cuma masih dalam pertimbangan. Kamu tidak ingin terburu-buru. Seseorang ingin memperjuangkan kamu. Jadi kayak ada penyesalan yang besar dalam diri dia. Ya, daripada ya nggak harus membangkitkan lagi power dalam dirinya. Seperti apa? Aku lihat kayak ada perasaan malu setelah dia membuat ulah yang agak lumayan. Kamu yang tahu, yang rasakan, ya. Jadi yang aku lihat seseorang di sana sedang berpikir keras untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Cuma geraknya lama, ya. Karena memang penuh pertimbangan dan keegoisan dalam diri dia. Dan dia masih belum bisa membuat suatu keterbukaan sama kamu tentang apa yang dia sembunyikan kepada kamu selama ini. Jadi selama kalian berhubungan memang ada yang dirahasiakan kepada kamu. Ada beberapa yang di ghosting. Ya. Yakinkan kata hati terdalam, intuisi kalian yang paling tajam. Kalau memang situasi ini kalian nyaman untuk tidak bersama lagi dengan seseorang yang pernah melukai kalian, kalian pantas untuk pergi dan berlalu. Cari ketenangan, karena di sini ada gambaran bagaimana kalian harus mencari kebahagiaan kalian di depan. Ya, sepian seperti biasa, lihatkan sesekali aja masa lalu. Jadi fokus ke depan, fokus sama peningkatan diri kalian. Tentang bagaimana kalian bisa menggali diri. Kalian tidak untuk lama-lama dalam situasi depresi, trauma, atau apapun. Ya. Tentang bagaimana kalian bisa mengolah hati dan perasaan kalian untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk bisa berbahagia. Karena cuman kalian, ya. Kadang-kadang orang hanya fokus pada kelukaan hatinya. Padahal masih ada yang harus dia bahagiakan, masih ada yang harus dia upgrade dalam dirinya. Kalau memang masih mengganjal di hati, kalau dia mau datang, ketemu, nggak apa-apa, bicarakan baik-baik. Apa maunya, apa intentionnya. Seperti itu. Biar kalian sama-sama puas. Kedepannya apapun yang harus kalian putuskan pada akhirnya. Kalian adalah orang-orang yang bijak tentunya. Dan aku rasa kalian tahu memilih mana yang terbaik buat diri kalian. Gunakan intuisi yang tajam. Pastikan kalau memang segala sesuatu menyakitkan, tinggalkan. Tapi kalau menurut kalian masih nggak apa-apa, dia masih bisa berubah, masih bisa diatur polanya, masih bisa dididik, ya oke, silakan, kalian tunggu. Tapi kalau tidak ya seperti itu, harus bisa move on, harus bisa mencari sesuatu yang lebih baik, setidaknya buat diri kalian sendiri. Ya, seperti biasa bilang move on, tidak melulu tentang bagaimana kita harus mencari pengganti. Jadi jangan pernah mencari pengganti, tapi kalau kita masih menyimpan permasalahan di masa lalu, ya kasihan sama orang barunya. Jadi kalaupun move on, pastikan benar-benar udah sembuh dari luka di masa lalu. Coba lebih banyak menarik diri dulu, lebih banyak healing, kontemplasi, meditasi. Cari benar-benar. Sebenarnya tanyakan dalam hati kamu yang terdalam, apa keinginan kalian? Kuncinya, ya, karena ingat, selayaknya orang berbahagia itu semua tentang sebuah pilihan. Karena
Yang bisa menciptakan kebahagiaan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Letaknya kebahagiaan tidak terletak pada satu benda atau satu barang, pada seseorang, ya. Kita yang menciptakan semua itu. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.